Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Kita kembali lagi untuk prediksi market selama 1 minggu ke depan. Ya, seperti biasa dan selalu prediksi kita selalu tepat dan mudah-mudahan ini ke depannya akan selalu begitu. Oke, untuk informasi news minggu ini lumayan padat ya. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semua news high impact yang lumayan bisa menggerakkan market lumayan banyak. Ya, diantaranya ada CB Consumer Confidence itu di hari Selasa, lalu ada Employment Cost Index di Rabunya sama Pending Home Sales ya, itu berhubungan dengan pengeluaran dan penjualan rumah ya yang ada di Amerika. Dan hari Kamis dini harinya itu ada pengumuman Federal Fund Rate ya, suku bunga di Amerika, yang kalau saya prediksi The Fed sepertinya belum akan menurunkan suku bunga ya. Jadi suku bunga acuan di Amerika masih tetap ya. Tapi kita lihat aja besok di hari Kamis dini hari seperti apa pengumumannya. Lanjut ada FOMC, lalu seperti biasa setiap Kamis selalu ada unemployment claims, dan terakhir Jumat itu ada NFP karena hari Jumat itu udah masuk ke bulan baru atau Agustus. Oke, next kita pertama coba untuk cek dulu ya. Cek dulu pair kita yang pertama ini Euro USD ya. Ya, seperti biasa dari prediksi kita minggu lalu ya. Prediksi kita minggu lalu dia memang keadaannya habis dari atas sini. Dia turun ya sampai di sini. Close market minggu lalu tuh ada di sini dan sesuai dengan prediksi kita dia akan mendatangi zone SNR kita yang di sini ya. Seperti yang kita lihat tepat ada di sini dan dia sekarang melakukan penolakan atau reject. Tapi apakah reject ini akan membuat Euro USD ini akan terus naik ke atas? Itu kita belum tentu, tapi yang jelas kita udah tahu arah-arahnya akan kemana. Oke, kalaupun memang reject dia akan ke atas ya paling jauh untuk sementara dia akan mengejar zone area ini ya, kalaupun ya sepertinya juga hampir-hampir udah sampai gitu. Dan kita akan menunggu kemana dia akan break, apakah akan break ke atas dan yang terdekat akan ke sini atau dia akan break lagi ke bawah yang akan paling dekat mungkin kalau menurut saya akan ke sini dulu. Oke. Jadi wait and see sambil menunggu news yang lumayan padat ya. Lumayan padat di minggu besok ini dari hari Selasa sampai hari Jumat. Oke, next kita ke pair kedua ya. Minggu lalu GU ini kita skip, tapi coba kita lihat ya, pergerakannya masih sama ya seperti Euro USD, karena memang kalau bagi saya GU ini duplikatnya EU ya, walaupun pergerakannya jauh lebih panjang. Oke, ini kalau kita lihat minggu lalu sama seperti EU ya, dia close di sini minggu lalu. Seperti yang udah kita bilang, dia tren sementaranya akan turun dan paling jauh akan ke zone ini. Oke, dan sesuai prediksi lagi dia ke sini. Dan sekarang kita belum tahu apakah dia sampai sini akan reject naik ke atas atau akan break lagi sampai ke bawah. Tapi kalau memang break lagi sampai ke bawah, saya punya zone besar di sini ya. Untuk yang bingung kenapa kok di situ, saya akan jelasin di channel kita, di grup VIP kita, di grup komunitas kita yang ada di Telegram. Bisa dicek di deskripsi linknya. Oke, jadi GU ini ya sama, menunggu juga hasil news-news yang ada seminggu ke depan ini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang tadi udah sempat saya sampaikan.
Tapi kalau bagi saya yang utama itu adalah yang hari Kamis dini hari. Hari Kamis dini hari itu ada pengumuman suku bunga sama FOMC. Oke. Next kita lanjut ke GJ, GBP, JPY ini ya. Oke, ini kalau kita lihat memang setelah 2 atau 3 minggu yang lalu dia udah sampai di all time high-nya dan sekarang melakukan koreksi yang lumayan banyak ya. Dan dia sekarang terpantau parkir di zone SNR ini. Dia masuk dan dia naik. Oke. Dan kalau kita lihat apakah dia habis masuk di sini akan terus ke atas, ya kita belum tahu karena kita harus lihat dulu konsolidasinya seperti apa. Jadi untuk pergerakan market yang berubah gitu dari turun ke atas atau dari atas ke bawah itu biasanya nggak bisa tiba-tiba. Pasti akan ada konsolidasi dulu. Oke. Apakah ini akan naik ke atas ya belum tentu ya, karena kalau kita lihat juga ini ya masih belum jelas kelihatan dia akan ke bawah atau ke atas. Tapi kalaupun dia naik lagi ke atas, kita bisa alert dulu ada di 2 zone. Ini saya kasih 2 zone ya. Ini 1. Oke, yang satu lagi di sini. Jadi kita tunggu. Oke, jadi walaupun dia nanti ternyata nggak jadi naik, dia tembus ke bawah, ya saya bisa bilang kita akan alert dulu di seputaran sini. Kenapa saya ambilnya di situ? Saya jelasin detail di channel Telegram kita. Karena ini SNR Ultimate nih, cuman kita doang nih yang punya gitu. Orang lain nggak ada yang punya. Oke, next kita lanjut ke pair selanjutnya. Apalagi nih ya? UJ kayaknya ya. Oke, UJ ya sama ya. UJ USD gitu. USD ya pastinya mengikuti hasil data dari news minggu besok ini ya. Oke, habis kemarin 3 minggu ya, 3 minggu atau sebulan yang lalu yen Jepang ini memang udah all time high ya. Jadi dianya melemah gitu loh terhadap US dollar, dia melemah. Di satu sisi emang US dollarnya juga lagi menguat sangat. Dia membuat all time high di sini ya. Dan sekarang kita lihat mulai ada koreksi yang lumayan agak dalam ya. Dan dia berhenti di sini sekarang. Kenapa ya? Kita masih punya zone di sini. Kita masih punya zone di sini. Ya, zone-zone ini selalu sesuai prediksi karena ya memang SNR itu adalah apa ya, kalau kita bisa bilang adalah titik psikologi manusia sebagai trader gitu loh. Sebagai apa ya, walaupun institusi besar gitu kan, big player ya, dia juga manusia gitu kan. Oke, jadi sama seperti JJ tadi, UJ ini pun juga menurut saya masih ya memang tren besarnya memang ini sekarang kita lihat untuk daily-nya ya, untuk daily-nya memang turun ke bawah, tapi memang untuk terus lagi ke bawah dia perlu untuk break zone ini ya. Oke, kalaupun dia balik lagi ke atas dari zone ini ya paling jauh ya kita punya zone di sini. Oke, lanjut ke the one and only favorit kita. Favorit kita ini adalah gold. Ya, kalau kita lihat belum ada yang menarik ini ya. Kalau saya lihat ini memang gold ini memang masih sideways di sini ya. Tapi minggu lalu itu dia buat all time high baru ini di sini. Dan sekarang dia turun melakukan koreksi dan berhentinya pun tetap di zone kita. Oke. Lalu apakah dia akan turun ke bawah? Ya kalau dia mau turun ke bawah ya syaratnya zone ini harus dia break dulu. Kalau berhasil dia break ya kita punya zone lagi di sini.
ya. Tapi kalau sebaliknya dia naik ke atas ya kita punya zone ini dan ini untuk terus naik ke atas. Ya, tapi mungkin Senin Selasa dia akan sideway ya. Akan sideway di antara ini dan ini gitu. Nanti mulai Rabu, Kamis apalagi setelah pengumuman data FOMC, terus abis itu NFP apa segala macam dia baru bergerak, baru kita bisa tahu kemana arah dia yang sebenarnya. Oke, sekian dulu prediksi mingguan untuk pair-pair yang tadi udah dijelasin. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk teman-teman yang mau join di grup Telegram kita, di komunitas kita. Saya selalu taruh nanti di deskripsi. Oke, semangat.